Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah seorang budak yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di suatu masa, Mekah sedang dilanda kemarau. Orang-orang pun berkumpul di Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat untuk meminta hujan. Sayangnya, hujan tak kunjung turun. Abdullah bin Mubarak adalah salah satu peserta salat istisqa itu. Di sampingnya ada seseorang yang berkulit hitam dan begitu kurus. Sebut saja namanya Fulan. Si Fulan itu berdoa, "Ya Allah, orang-orang berdoa kepadamu, namun engkau tidak mengabulkan. Sekarang aku memohon kepadamu agar engkau berkenan menurunkan hujan kepada kami." Tak lama setelah itu, hujan pun turun dengan sangat lebat. Si Fulan kemudian pergi. Abdullah mengikutinya dari belakang. Hingga akhirnya, Abdullah mengetahui tempat singgah si Fulan tersebut, yakni di suatu tempat perdagangan budak. Setelah itu, Abdullah pun pulang ke rumahnya. Esok harinya, Abdullah mendatangi tempat penjualan budak itu. Abdullah berniat untuk membeli budak yang bernama si Fulan kemarin. Kepada pemilik toko, Abdullah berkata, "Aku akan membeli seorang budak." Kemudian pemilik toko mengeluarkan 40 budak miliknya agar Abdullah bisa memilih mana yang ia suka. Sayangnya, si Fulan sama sekali tak terlihat ada di antara budak-budak itu. Abdullah kemudian bertanya, "Masih ada lagi?" "Ada, namun budak yang satu ini sakit-sakitan," jawab pemilik toko pada Abdullah. Singkat cerita, Abdullah membeli si Fulan. Mereka berdua akhirnya pulang bersama. Tiba-tiba di tengah jalan, si Fulan bertanya kepada Abdullah, "Wahai tuan, mengapa engkau mau membeli budak seperti aku? Padahal aku adalah budak yang sakit-sakitan." Abdullah menjawab, "Karena aku melihat kejadian tempoh hari itu tentang keramat yang dimiliki si Fulan itu, yakni doanya yang langsung dikabulkan oleh Allah." Kemudian, si Fulan langsung bersandar di suatu tembok dan berdoa, "Ya Allah, jika engkau menampakkan keramatku, maka aku memohon kepadamu agar engkau mencabut nyawaku." Seketika itu pula, si Fulan pun terjatuh dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kisah di atas terdapat dalam kitab Karamat Al-Awaliyah, karya Hibatullah bin Al-Hasan Al-Tabrani Al-Lalakai. Lewat kisah di atas, kita bisa mengambil banyak hikmah. Salah satunya adalah hendaknya selalu menyembunyikan kebaikan dan kehebatan yang dimiliki. Sejatinya, perihal menyembunyikan dan menampakkan kebaikan adalah pilihan belaka. Semuanya bernilai baik manakala dilakukan dengan niat yang baik pula. Semisal, menyembunyikan kebaikan karena ikhlas, karena lillahi ta'ala, agar terhindar dari perasaan sombong misalnya, atau menampakkan kebaikan sebagai sarana untuk mengajak orang lain agar juga mau berbuat baik, seperti seorang guru yang menceritakan perjuangan dan kesuksesan dirinya agar murid-muridnya bisa mengambil pelajaran darinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.